tidak itu sangat penting. Tuhan menciptakan positif dan negatif. Ada iya dan ada tidak. Tidak selamanya iya itu menjadi konotasinya baik, dan tidak selamanya tidak itu konotasinya ke jelek kan gitu. Jelek. Karena hal yang negatif bisa menjadi positif, hal yang positif menjadi negatif ya. Seperti kayak misalkan gula manis enak kan gitu. Positif kan konotasinya. Tapi apakah itu baik? Ternyata tidak. Obat pahit itu nggak enak itu jelek. Tapi apakah itu jelek? Ternyata tidak kan gitu. Nah, berkata tidak itu juga bukan suatu kejahatan. Kita nggak mampu, itu bukan kekurangan. Karena kita tahu kita mampunya di mana. Artinya punya ketidakmampuan itu bukan masalah gitu loh. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita tidak punya kemampuan kan gitu. Ketidakmampuan itu nggak apa-apa. Tapi kita harus punya kemampuan kan gitu. Di mana kan gitu. Beda loh itu. Orang boleh nggak mampu, gitu. Tapi juga nggak boleh nggak mampu. Artinya harus mampu dan harus nggak mampu itu harus ada. Karena nggak mungkin kita mampu semuanya. Tapi juga nggak mungkin kan kita nggak mampu semuanya kan gitu. Artinya kadang kita harus berkata iya, kadang kita harus berkata tidak. Nah tapi akhirnya ternyata yang jadi masalah itu kebanyakan adalah ketika kita terlalu banyak bilang iya. Nyusahin diri sendiri. Orang yang sering berkata tidak, itu sedikit problemnya dia. Kamu gini-gini ya? Enggak. Kamu gini-gini ya? Enggak. Dari 10 perintah yang kita iakan 1, itu biasanya orangnya lebih sedikit masalah, lebih fokus dan lebih sukses. Dibandingkan orang yang ketika dikasih 10, dia mengiyakan 9 dan mentidakkan 1. Ya makanya di dunia ini ada spesialis kan. Ada ahli. Sepinter-pinternya orang ya spesifik pasti. Padahal di dunia ini ada berapa hal. Banyak sekali urusan-urusan dan mungkin miliaran. Tapi kadang-kadang orang hanya bisa 1, 2, 3. Artinya memang untuk menghindari masalah perbanyaklah tidak gitu. Dan kurangi berkata iya artinya kan gitu. Sampai kita benar-benar yakin bahwa oh ya saya bisa. Mungkin kalau dari tahu kekurangan dan kelebihan itu mungkin awalnya dari situ ya. Tahu kekurangan, tahu kelebihan, ya kelebihan itu yang kita kejar terus, yang kita perbaiki terus, akhirnya kita jadi ahli atau jadi spesialis itu tadi. Kalau kita sudah tersematkan atau dipandang orang itu sudah, oh anak ini ahlinya di sini. Jadi kalau ada urusan lain nggak bakal nyenggol ke kamu. Ya artinya kan itu resonansi lah, gelombang yang keluar dari kita karena kita terlihat spesifik kan gitu. Kita melakukan hal yang spesifik karena kita tahu kan potensi kita di mana, keunggulan kita di mana, kekurangan kita di mana. Tapi sekarang sih artinya banyak orang yang sudah tidak malu untuk mengatakan bahwa saya kurang di sini. Misalkan ada orang yang susah membaca, dia udah berani berkata, kelemahan saya susah untuk belajar membaca. Artinya itu sudah tidak menjadi aib lagi gitu loh. Artinya sudah banyak kesadaran-kesadaran itu hari ini muncul, nggak seperti kayak zaman kita dulu. Zaman kita kecil itu kidal aja problem. Padahal misalkan dia muslim, ya tinggal makan, salaman sama orang, menerima pemberian orang pakai tangan kanan. Sisanya kayak menulis dan lain sebagainya. Karena dia kidal ya jangan dipaksa untuk kanan kan gitu. Kesadaran-kesadaran kayak gitu hari ini udah mulai tumbuh lah. Artinya banyak orang yang sudah mampu atau diajarkan untuk mengimbris kekurangan dia, untuk menerima gitu. Tidak harus menyangkal. Orang yang tidak sadar aibnya kan menurut Bu Hamka tadi, orang yang tidak sadar aibnya adalah aib terbesar. Karena dia tidak tahu aibnya. Kekurangannya itu karena dia tidak tahu kekurangannya. Ya, jadi misalkan gini, kamu nggak bisa ngedit video. Terus kamu disuruh tetanggamu dimintain tolong editin video. Karena kamu nggak tahu kekurangan kamu, nggak tahu aib kamu, akhirnya kamu mengiyakan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah aibmu terjadi. Kan itu aibnya akan, ternyata dia itu nggak bisa ngedit, kata tetanggamu yang minta tolong. Ya itulah terjadinya aib gitu. Ketika orang tidak tahu aibnya, itulah aib terbesar. Artinya memalukan diri sendiri, merepotkan diri sendiri, menyusahkan diri sendiri.
Makanya aib itu harus disadari betul dan diterima gitu. Nah, ini jangan disangkal. Rentetannya memang nanti ke tahu diri kan gitu. Orang yang tidak tahu dirinya maka tidak kenal Tuhannya kan gitu. Artinya Tuhan kita memberi apa sih kepada kita kan gitu. Oh, dan ini loh pemberian Tuhan. Nah, kalau kita tidak tahu diri kita tidak tahu pemberian Tuhan yang mana. Bahkan kita akan menyangkal Tuhan, jangan-jangan. Kenapa saya terlahir cacat? Kenapa saya terlahir jelek? Kenapa saya terlahir bodoh? Kenapa saya terlahir? Dan lain sebagainya. Selalu menyalahkan Tuhan akhirnya. Nah, orang yang tahu diri itu akan tahu pemberian Tuhan itu begitu besar gitu. Meskipun dengan segala kekurangan. Bahkan akhirnya kekurangan itu menjadi kenikmatan kan gitu. Ketika orang tahu diri.